Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share informasi tentang pelayanan di BPJS Kesehatan lagi. Nah, kali ini aku mau bahas lagi tentang Pandawa. Nah, kali ini aku bahas apa aja sih manfaat Pandawa, apa aja sih pelayanan yang bisa dilakukan lewat Pandawa, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, seperti biasa aku minta bantuan sama teman-teman buat like, komen, subscribe, share, dan teman-teman hidupkan lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar tiap aku upload video, teman-teman akan jadi orang pertama yang nonton video aku. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah pelayanan yang bisa teman-teman lakukan lewat Pandawa. Nanti kita bakal bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, ini untuk yang daftar baru teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran baru lewat Pandawa jika teman-teman ingin mendaftarkan sebagai peserta PNS, TNI, atau Polri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sebagai peserta mandiri, teman-teman bisa lakukan lewat Mobile JKN secara online. Nah, kalau misalnya lewat Pandawa ini untuk peserta PNS, TNI, atau Polri teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk penambahan anggota keluarga. Nah, teman-teman jika ingin melakukan penambahan anggota keluarga, silakan teman-teman lakukan lewat Pandawa ini, teman-teman. Namun, jika misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta pegawai swasta atau yang dari perusahaan, maka teman-teman akan dialihkan ke PIC badan perusahaan. Karena untuk badan usaha ini, mereka mempunyai aplikasi sendiri, teman-teman, untuk melakukan penambahan anggota keluarga, yaitu aplikasi Edabu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai peserta perusahaan, teman-teman bisa langsung lapor ke PIC perusahaannya untuk menambahkan anggota keluarganya. Nah, kemudian untuk pelayanan yang ketiga, ini untuk pendaftaran bayi baru lahir. Jadi untuk semua segmen kecuali yang bantuan pemerintah, kalau bantuan pemerintah itu teman-teman bisa langsung daftarkan bayinya ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat. Tapi kalau untuk yang mandiri, untuk yang PNS, TNI, Polri, atau enggak badan usaha, itu bisa didaftarkan lewat pelayanan Pandawa ini. Nah, kemudian yang keempat, ini tuh untuk perubahan jenis kepesertaan. Jadi untuk perubahan jenis kepesertaannya ini, misalnya dari teman-teman tuh dari bantuan pemerintah ke mandiri, atau enggak dari PNS ke mandiri, atau enggak dari mandiri ke PNS, kayak gitu. Itu bisa dilakukan lewat Pandawa. Nah, kemudian yang kelima, ini tuh untuk perubahan identitas, teman-teman. Nah, untuk perubahan identitas itu misalnya ada kesalahan nama, tanggal lahir, atau enggak nomor NIK di kartu BPJS-nya enggak sesuai, itu bisa teman-teman lakukan perbaikan identitasnya itu lewat pelayanan melalui Pandawa ini. Nah, untuk yang keenam, ini tuh untuk perubahan data, golongan, dan gaji. Jadi ini untuk peserta PNS, TNI, atau Polri. Karena apa? Karena untuk peserta PNS, TNI, Polri ini kelas mereka itu sesuai dengan golongan, teman-teman. Jadi kalau ada perubahan golongan dan gaji, teman-teman baru langsung laporkan ke Pandawa ini, teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, itu untuk perubahan FKTP atau perubahan Vaskes tingkat pertama. Nah, ini bagi TNI atau Polri. Karena apa? Karena untuk perubahan Vaskes TNI atau Polri, ini mereka wajib ada surat persetujuan dari atasannya langsung. Jadi kalau misalnya cuma anggota keluarganya yang mau ubah, itu bisa dilakukan lewat aplikasi Mobile JKN. Tapi kalau untuk polisinya atau untuk TNI-nya itu wajib melalui Pandawa karena mereka butuh surat keterangan dari atasannya langsung, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8 itu untuk pengurangan anggota keluarga. Jadi pengurangan anggota keluarga ini misalnya meninggal dunia, atau enggak ada keluarganya yang cerai, atau enggak ada keluarganya yang pergi ke luar negeri selama lebih dari 6 bulan, maka kartu BPJS-nya kita nonaktifkan sementara. Nah, kemudian untuk perbaikan data ganda. Jadi data ganda ini maksudnya teman-teman itu memiliki kartu BPJS lebih dari satu. Nah, karena apa? Karena tiap orang itu wajib memiliki satu kartu BPJS. Jadi kalau misalnya lebih dari satu, teman-teman wajib lapor. Nah, teman-teman bisa melapornya ini lewat Pandawa, biar nanti dinonaktifkan salah satu. Nah, yang terakhir itu untuk pengaktifan kembali kartu. Nah, pengaktifan kembali kartu ini ada 3 kategori, teman-teman. Jadi yang pertama, jika kalian itu anak dari tanggungan PNS, TNI, Polri, atau enggak badan usaha yang usianya lebih dari 21 tahun, maka biasanya kartu BPJS kalian itu akan dinonaktifkan. Tapi kalau misalnya kalian kuliah dan ada surat keterangan kuliahnya, maka itu bisa diaktifkan kembali melalui Pandawa ini. Nah, kemudian yang kedua, ini tuh untuk pengaktifan kembali kartu registrasi ulang. Biasanya ini terjadi pada bayi
yang udah usia lebih dari 28 hari, tapi untuk datanya ini masih belum diupdate. Nah, ini bisa teman-teman aktifkan kembali kartunya lewat Pandawa. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk pengaktifan kembali kartu warga negara Indonesia yang pernah tinggal di negara asing. Nah, tapi kembali lagi ke Indonesia. Jadi itu bisa diaktifkan kembali kartunya teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasannya teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa menyesuaikan dengan keperluan teman-teman. Kalau memang misalnya teman-teman keperluannya untuk ubah identitas, ubah pesertaan, teman-teman bisa lakukan lewat Pandawa. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh kartu atau enggak teman-teman mau daftar sebagai peserta mandiri, itu teman-teman bisa langsung download aplikasi Moba JKN dan bisa daftar secara online lewat aplikasi Moba JKN. Nah, teman-teman, semoga dengan adanya Pandawa dan Moba JKN ini bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang mau melakukan pelayanan BPJS Kesehatan tanpa harus keluar rumah. Nah, mungkin teman-teman sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika seandainya ada yang mau teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau enggak teman-teman bisa DM Instagram aku yang di ini. Nah, kemudian untuk nomor Pandawanya, nah ini banyak sekali teman-teman yang nanyain di kolom komentar di video aku yang kemarin tentang nomor Pandawanya. Jadi aku jelasin teman-teman, untuk nomor Pandawa di setiap daerah itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu nomor Pandawa di daerah teman-teman, teman-teman bisa follow Instagramnya BPJS Kesehatan RI. Di sana itu lengkap, ada nomor Pandawa per daerah teman-teman. Nah, mungkin sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.